Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muklasin, NPM 06941. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal praktikum modul 7, yakni tentang mail server. Jadi soalnya adalah kita akan setup mail server dari domain yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, lalu konfigurasikan pada server kalian dan bisa dapat diakses oleh kedua klien. Kemudian masing-masing klien saling bertukar email melalui mail server yang telah kalian buat. Oke, lalu kita langsung saja ke mail servernya. Kita login dulu super user atau root. Setelah itu kita install untuk kebutuhannya, yaitu yang pertama adalah Postfix. Lalu setelah itu karena sudah saya install maka tidak ada perubahan. Yang selanjutnya adalah kita install Dovecot Pop3D dan Dovecot MMD. Nah, apa fungsinya Dovecot ini? Dovecot dan Postfix adalah hal yang berkesinambungan, tentu saja berbeda. Postfix adalah MTA atau Mail Transfer Agent, sedangkan Dovecot adalah mail servernya. Jadi Pop3D ini adalah service untuk menerima pesan dan MMD ini untuk mengirim pesan. Jadi SMTP-nya dan Pop3-nya gitu. Kita install, sama tidak ada perubahan. Langsung saja kita config ke Dovecot, lalu conf di 10 mail.com. Oke, di sini kita langsung saja search dengan Ctrl W mail location. Nah, di sini kita tambahkan sintang ini, mail location sama dengan maildir titik 2/maildir. Oke, setelah itu kita save. Setelah itu kita di PK game reconfigure, kita reconfigure untuk postfix-nya. Kita oke. Ini pilih internet site. Lalu sistem mail name ini kita isikan primary domain kita, yakni muklas.com, atau kelompok saya yang lain yaitu syarifudin.com atau rifana.com gitu. Kita klik OK. Yang di sini tidak usah diisikan, kita klik OK lagi. Nah, di sini kita isikan lagi, jadi ada destination to accept email. Nah, kita isikan primary domain dan subdomain dari mail kita, muklas.com dan mail.muklas.com. Oke, ini no. Nah, di sini local networknya kita isikan paling belakang ini, kita isikan email dari IP dari primary domain kita, jadi 1.1. Oke, ini oke, kita oke lagi. Lalu kita konfigurasi lagi masih di postfix. Kita main.cf, lalu kita scroll paling bawah. Nah, kita tambahkan home_mailbox sama dengan maildir slash. Jadi sebenarnya defaultnya seperti ini, kita tambahkan seperti ini. Kita save, lalu kita restart untuk postfix-nya. Oke, dan Dovecot-nya. Nah, setelah di restart semuanya, langkah yang selanjutnya adalah membuat user dengan cara add user. Nah, di sini saya sudah membuat user baru, namanya client 1 underscore test 1 dan client 1 underscore test 2. Jadi setelah itu kita langsung apt main get install untuk mail application-nya, yaitu Squirrel Mail. Nah, di sini saya juga sudah install dari awal, maka tidak ada perubahan. Sekarang adalah kita configure Squirrel Mail-nya untuk memilih IMAP mana yang akan dipilih untuk service Squirrel Mail-nya. Nah, di sini kita tekan D, lalu kita pilih courier. Gini. Courier. Kita continue, kita save, kita quit. Oke.
Oke, sudah. Sekarang kita coba langsung ke kliennya. Dari sini saya juga langsung split monitor saya dari klien 1 dan klien 2. Di sini kita pastikan dulu bahwa domainnya sudah terdetek di masing-masing klien. Oke, bisa di klien 2 dan ini beda segmen harusnya. Apakah bisa? Oke, bisa. Berarti harusnya untuk pengaksesan mail.muklas ini harusnya bisa untuk masing-masing klien gitu. Oke, bisa. Kita tunggu sebentar. Oke, bisa. Di sini adalah klien 1. Sorry, ini. Oh ya, udah klien 1. Nah, di sini kita isikan klien 1 tes 1. Kita login dulu. Oke, bisa. Tes 2. Oke, sama-sama bisa. Di sini sudah muncul beberapa email test yang sudah saya buat sebelum video ini direcord. Jadi kita langsung saja live trial apakah masih bisa atau enggak. Kita compose dari klien 1. Kita isikan klien 1 tes2@muklas.com. Subjeknya adalah mail test video record. Mail test. Ini mail test dari klien 1 untuk record video modul 7. Oke, kita send. Oke, tidak ada masalah dan sudah masuk juga di folder send. Maka kita langsung refresh saja di sini. Oke, masuk dan ada ini email test dari klien 1 @1 untuk record video modul 7. Kita replay. Sini kita langsung balas. Oke, email sudah masuk dan ini balasan dari klien 1 tes 2 untuk record video modul 7. Kita send. Oke, tidak ada masalah. Kita refresh. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita juga bisa lihat apakah benar ini beda IP atau ada beda resipien dan sendernya. Kita coba lihat di sini. Ini email dari klien tes 2 dan ini email dari klien tes 1. Kita view full header. Nah, di sini sudah ada informasi ini dari 2.10 dan ini 1.8 dengan postfix dari JK189 dan emailnya dari mail.muklas.com. Oke, maka percobaan untuk tugas praktikum modul 7 ini sudah selesai. Jika ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya. Terima kasih. Kita akan lanjut di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di JK189. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas modul 7. Nah, di modul 7 ini soal praktikumnya adalah buatlah sebuah mail server dari domain yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Lalu konfigurasikan pada server kalian dan dapat diakses oleh kedua klien. Kemudian masing-masing klien saling bertukar email melalui mail server yang telah kalian buat. Pertama-tama kita login dulu sebagai root. Ya, seperti biasanya. Langkah yang pertama adalah kita install terlebih dahulu Postfix. Apa itu Postfix? Postfix adalah MTA, Mail Transfer Agent. Perintah ini adalah menggunakan apt-get install Postfix.
Langkah selanjutnya adalah kita install Dovecot. Nah, Dovecot ini adalah untuk konfigurasi tambahan adalah mail server yang menyediakan layanan POP3 dan IMAP. POP3 itu adalah penyedia mail. POP3 adalah service untuk menerima IMAP, sedangkan IMAP itu untuk SMTP, untuk mengirimnya. Lebih gampangnya seperti itu. Perintahnya adalah apt get install Dovecot, IMAPD, dan Dovecot POP3D. Lalu kita config di Dovecotnya. Dovecotnya adalah nano etc slash Dovecot slash conf di 10 mil. Nah, di sini kita langsung cari aja mail location. Mail locationnya sebenarnya mail locationnya bentuknya seperti ini. Jadi yang diaktif adalah mbox, mail inbox for mail, #u. Di sini beri komen untuk menonaktifkan, lalu tambahin mail location. Mail dir, mailbox. Mail dir juga. Oke, setelah itu kita save, lalu exit. Setelahnya kita ke reconfigure untuk musiknya. Perintahnya adalah dpkg configure config postfix. Nah, di sini kita internet site. Nah, di sistem mailnya itu kita gunakan domain yang kita setting di modul sebelumnya. Lalu di sini kita isikan domain untuk primary domain dan subdomain untuk mailnya. Oke, sudah oke. Ini no, ini oke. Nah, di sini long connectornya kita tambahin IP dari servernya. Servernya kita yang sebelumnya adalah 31/24. Oke, ini all, lalu selesai. Nah, lalu langkah selanjutnya kita edit di nano etc/postfix/main.jf. Nah, di sini kita langsung aja scroll paling bawah, lalu kita kasih home_mailbox sama dengan maildir/. Kita save, lalu di restart untuk service postfix-nya. Lalu etc init.d di restart untuk Dovecot-nya, postfix dan Dovecot-nya semuanya di restart. Lalu tambahkan user baru untuk akses ke mailnya. Jadi masing-masing klien nanti akan menggunakan user ini yang sudah kita buat untuk saling berkomunikasi lewat email. Nah, di sini saya akan menggunakan add user client 1.test ini. Untuk client 2._test. Ini sudah dibuat. Jadi sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita install Square Mail-nya. Install. Lalu langkah selanjutnya Squirrel Mail configure. Nah, di sini untuk setting yang penting menghubungkan antara Dovecot dan config. Sini kita klik courier,
enter. Nah, ini infonya, ini enter lagi, lalu kita S untuk save data, lalu enter, lalu pilih key untuk quit. Nah, setelah itu kita edit untuk menambahkan blok server di Nginx-nya, karena ini adalah partner penting pada modul ini. Jadi di sini kita udah terlebih dahulu ke direktorinya, set available. Nah, di sini ada mail. Jadi kita copy saja, gampangannya copy default jadi mail gini. Lalu kita edit mailnya, kita paling bawahkan, kita isi di bagian bawah. Nah, usahakan yang paling penting default server di sini dihapus. Jadi ketika ada restart Nginx atau Nginx server itu nanti tidak akan ada config, kurang lebih seperti itu. Oke, jangan lupa servernya dalam devana.com. Lalu selebihnya kita ikuti langkah-langkah di modul. Kita save. Di sini juga tidak bisa hanya kita save lalu restart Nginx-nya. Jadi untuk mengaktifkan mail ini, karena blok server yang aktif sekarang adalah default, jadi kita aktifkan dulu dengan menggunakan ln-s etc set nginx set available mail ke etc nginx site enable lalu mail. Nah, ini perintahnya. Karena di sini emailnya sudah diaktifkan, jadi untuk blok server mail ini sudah aktif. Setelah itu kita reload untuk nginx servernya. Oke, tidak ada error. Sekarang kita coba di klien. Kita coba di klien 1 dulu. Di sini langsung kita masuk ke terminal, kita akses ke root. Oke, sudah, kita lihat dulu cek titik 10. Jadi harusnya ini sudah tersambung ke IP server. Jadi kita ping dulu untuk lebih mudahnya. Oke, sudah bisa, kita ns lookup. Oke, mail.rivana.com sudah muncul. Nah, sekarang kita coba di yang klien 2. Masuk ke terminal, kita masukkan ke root dulu, lalu cek IP-nya, iconfig 80.5. Ini harusnya beda segmen dengan server, namun karena sudah saya routing di awal, jadi harusnya kita coba cek dulu pingnya. Bisa, lalu kita masuk ke IP servernya. Oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan coba untuk berkomunikasi email antara dua klien ini. Kita coba akses ke mail.rivana.com. Oke, bisa di sini mail.rivana.com. Oke, sudah sama-sama bisa. Di sini ada klien 1 dan klien 2. Kita login klien 1 underscore test. Oke, berhasil, kita masuk. Nah, di sini sudah ada percobaan mail dari saya. Nanti kita akan coba untuk saling berkomunikasi lagi. Klien 2 tes 1 2 3. Oke, sama-sama bisa mengakses dengan sama-sama bisa login. Sekarang kita coba untuk compose dari klien 1 ke klien 2. Ini subjeknya percobaan record praktikum modul 7. Ini email tes untuk record modul 7 dari klien 1. Oke, kita send,
Lalu di sini kita refresh inboxnya dan ya berhasil. Di sini muncul pesan, di sini muncul, kita klik ini email tes untuk modul 7 dari klien 1. Nah, untuk memastikan apakah ini benar-benar dari klien 1, kita coba view leader dan di sini kita lihat bahwa pengirimnya adalah dari IP 70.10 dengan menggunakan postfix dari JK189 min server dari host mail.rivana.com gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membalas pesan tersebut. Di sini kita replay. Lalu kita balas sini, oke, email sudah masuk. Dan ini balasan dari klien 2 untuk record modul 7. Lalu setelah itu di send, tidak ada error, send juga sudah terkirim. Nah, di inbox oke. Berarti mail server kita sudah berhasil. Dan ini adalah balasan dari record dari klien 2. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendingukan tugas praktikum modul keempat, yaitu tentang mail server. Untuk soalnya ialah sebagai berikut: buatkan sebuah mail server dari domain yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Konfigurasikan pada server kalian dan dapat diakses oleh kedua klien. Kemudian masing-masing klien saling bertukar email melalui mail server yang telah kalian buat. Seperti ini. Untuk langkah-langkahnya hampir sama dengan pendahuluan atau langkah-langkah di modul. Di sini untuk konfigurasinya seperti ini. Cuma di sini kita konfigurasi dengan nama panggilan yang dijadikan domain seperti itu. Langsung saja kita ke demonya. Kita buka VirtualBox, kemudian kita jalankan untuk servernya, dan kita jalankan juga untuk klien 1 dan klien 2-nya. Setelah server sudah masuk ke halaman login, kita masuk terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia masuk. Untuk klien juga sama, kita masuk terlebih dahulu, kemudian juga klien 2. Kita kembali ke sisi server dan kita lakukan sedikit konfigurasi untuk mail servernya. Yang pertama ialah kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian yang perlu diinstal ialah postfix. Pertama kita install postfixnya dulu. Install postfix seperti ini, kemudian tekan enter. Dan kemudian yang kedua ialah menginstal Dovecot, IMAP, kemudian Dovecot top 3 seperti ini. Kemudian kita enter sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya ialah seperti ini, instalasi untuk postfixnya. Jadi untuk install postfix seperti ini, kemudian langkah kedua ini ada informasi, kemudian yang
tiga yang memilih internet site, kemudian kita masukkan domainnya. Setelah itu kita masukkan konfigurasi untuk domain juga di sini, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai kita jalankan postfix-nya, kemudian kita reload juga. Kemudian untuk yang instalasi Dovecot-nya hampir sama, kemudian ini sampai dia selesai. Kemudian setelah selesai kita lakukan konfigurasi di Dovecot-nya, seperti ini konfigurasinya. Dovecot kemudian 10 seperti ini. Di sini kita tambahkan untuk mail location-nya, yaitu kalau default dia seperti ini. Untuk mail location yang bawah ini dia belum ada, jadi ini ditambahkan manual. Kemudian yang atas ini di komen, yang bawah ini yang ditambahkan baru. Yang di bagian ini mail location kemudian sama dengan mail dir titik 2, kemudian directory mail dirnya. Setelah itu di save, dan berikutnya ialah konfigurasi ulang, rekonfigur untuk postfix-nya dengan perintah seperti ini, rekonfigur kemudian postfix. Nah, setelah seperti ini kita tekan enter, nanti bakal muncul seperti ini. Kita konfigur ulang, ini di rekonfigur postfix. Nanti munculnya hampir sama dengan proses instalasi, cuman nanti untuk bagian mail name di sini kita masukkan untuk domain si mail name-nya itu. Kita lakukan sampai prosesnya selesai seperti ini. Dan juga ada penambahan untuk network lokalnya ini, kita tambahkan 192.168.1.1/nya prefix-nya 24. Kemudian untuk ini mailbox size-nya 0, kemudian untuk extension-nya ialah plus, dan juga protokol ini menggunakan semua, bisa IPv4 dan IPv6. Kemudian tekan OK sampai prosesnya selesai seperti ini. Nah, kemudian kita reload untuk postfix dan juga Dovecot-nya. Kemudian setelah postfix-nya setelah direkonfigur, kita lakukan penambahan di main CF si postfix-nya, home dari mailbox-nya itu. Nah, untuk penambahannya seperti ini, kita ketik nano DC kemudian postfix main CF. Nah, kita cari yang kita arahkan paling bawah sendiri, kemudian kita tambahkan seperti ini, home mailbox, kemudian diarahkan ke mail dir. Setelah itu bisa disimpan. Nah, disimpan, kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan reload untuk postfix dan juga Dovecot-nya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ialah instalasi untuk Square Mail. Square Mail ini nanti digunakan untuk dia UI atau user interface, mengirim email dan sebagainya yang berhubungannya dengan mailing. Ini perintahnya seperti ini, install Square Mail. Kalau seperti ini tinggal di enter saja sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, dilakukan konfigur ulang atau konfigurasi untuk si Square Mail-nya. Di sini perintahnya Square Mail configure. Kemudian kita masukkan untuk konfigurasinya ialah kita set terlebih dahulu dengan memasukkan command D, kemudian diarahkan ke pemilihan ininya, pemilihan kayak
bisa dovecot tergantung kebutuhan. Kemudian kita save, dan terakhir ialah kita lakukan quit. Kita masukkan perintah i untuk mengakhirinya. Nah, kemudian untuk host si mailnya sendiri, kita perlu menambahkan file baru untuk konfigurasi site-nya atau website-nya. Di sini bisa ditambahkan baru seperti ini. Di sini di site available, kemudian mail seperti ini. Nanti konfigurasinya seperti ini. Konfigurasinya, kemudian setelah konfigurasinya kita masukkan, kita bisa simpan, dan kemudian kita lakukan untuk pengaktifan dari konfigurasi mailnya itu sendiri. Nah, untuk aktivasinya seperti ini, kita buat simbolik link dengan ln-ls. Kita arahkan direktori dari mailnya itu ke enable set enable email ini. Nah, nanti jika sudah jika sudah terkonfigurasi, maka dia seperti ini. Di sini ada default ini dari root domain, kemudian juga ada isi subdomainnya. Kemudian untuk mail ini dibuat sendiri, tujuannya untuk mengetahui pengelompokan gitu, penspesifikasian dari konfigurasi ini untuk apa. Nah, ini bentuknya seperti ini, ialah simbolik link yang isinya itu seperti ini, dari site enable yang dilinkkan ke set enable, dari set available dilinkkan ke set enable. Nah, kemudian selanjutnya kita reload untuk si engine-nya sendiri. Di engine-nya itu kita reload seperti ini perintahnya. Ini dengan reload seperti ini. Nah, kalau berhasil dia akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi juga untuk resolve-nya. Di resolve, karena si resolve ini sifatnya dinamis, maka kita perlu mengkonfigurasinya. Namun kita juga bisa membuatnya menjadi statik dengan membuat satu file tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan ini. Kita kemudian dibuat simbolik link seperti itu, seperti yang dilakukan pada set enable. Di sini kita masukkan untuk name servernya menggunakan IP dari hostnya ini sendiri, 192.168.11. Kemudian untuk ininya search seperti ini. Kemudian kita close. Ini kita buka untuk ini, untuk browsernya. Kemudian kita akan lakukan pengiriman email kepada dua klien, yaitu klien 1 dan klien 2. Di sini kita masuk ke ini server, kemudian passwordnya kita masukkan. Nah, kemudian kita kirimkan email. Di sini kita arahkan ke klien 1 dengan subjek tes email dari server. Di sini kita input saja tes gitu. Tes dari email dari server. Kemudian kita bisa mengirimnya seperti ini. Nah, seperti ini, tidak ada error, tidak ada apa. Untuk mengeceknya di link send ini nanti ada muncul seperti ini. Ini yang saya blok emailnya. Dari sini sudah berhasil untuk
pengiriman email. Kemudian kita coba cek untuk yang dari ke klien satunya, klien satu seperti ini. Kita masuk dulu, kemudian kita cek untuk resolve-nya. Kita cek untuk resolve-nya. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu name server 192. Close. Kita coba untuk cek dulu untuk memastikan. Nah, kalau seperti ini berarti dia konfigurasinya sudah berjalan. Kemudian kita buka untuk browsernya. Untuk browsernya kita buka terlebih dahulu. Kemudian sama, kita nanti akan login dari sisi klien 1. Kemudian kita akan lakukan kirim email ke server seperti itu. Di sini emailnya. Kita masuk dengan ini klien 1, kemudian passwordnya. Setelah masuk, kita cek inbox. Ini ada inbox dari server, kita buka. Nah, seperti ini, subjeknya tes email dari server, isinya tes email dari server. Dan untuk view full headernya ini ada ini return path-nya dari server @servuddin, kemudian next original. Nah, ini received from mail ini seperti ini. Ini dari ini ada from to-nya, from server, kemudian to klien 1. Nah, berarti dari sini kita sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk kirim email ke server dari klien 1 ke server, kemudian tes email dari klien 1, tes email seperti ini, dan kita kirim. Ini sudah berhasil. Dan kembali ke sisi servernya, kita refresh terlebih dahulu. Oke, ini akan muncul ini seperti ini kalau ada inbox baru. Kita buka, ini tes email dari klien 1. Kemudian untuk view full headernya ini kita buka. Nah, ini ada from sama to-nya, from klien 1 to server. Nah, dari sini sudah berhasil. Sekarang kita coba kirim email ke klien 2, dari server ke klien 2. Ini klien tes email dari server untuk klien kita kirim. Nah, ini sudah berhasil mengirimnya. Kemudian kita ke klien 2, kita buka, kita lakukan hal yang sama pada klien 1 seperti klien 1. Kita masuk ke ini, ke ini, kita lakukan konfigurasi untuk resolve-nya.
servernya. Kita buka untuk emailnya. Di sini kita buka, kemudian login klien 2 passwordnya. Nah, ini kita cek inboxnya. Ini ada tes email dari server untuk klien 2. Kita buka ini from untuk ini, kemudian kita coba buka view foldernya. Di sini ada from to-nya juga, from server untuk klien 2. Nah, di sini sudah berhasil kita lakukan konfigurasinya untuk ininya. Sekarang kita coba kirim dari server dari klien 2 ke server. Itu server ini ke tes email dari klien 2 untuk server. Isinya tes email. Kemudian kita kirim dan berhasil. Kembali ke sisi server, kita refresh dan ada ini. Nah, kita buka ini dari klien 2 ke server. Full header juga sama seperti ini. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya ialah mengirim email dari klien 1 ke klien 2 dan juga sebaliknya. Nah, ini di sini ke klien 2 tes email dari klien 1 klien 2. Isinya tidak banyak. Tes email kita kirim. Nah, berhasil. Dan kita ke klien 2, kita refresh. Nah, ini ada email baru, kita buka. Ini dari klien 1 tuh klien 2, isinya tes email, subjeknya tes email dari klien 1 untuk klien 2, sama seperti yang kita kirim ini, tes email dari klien 1 untuk yang kedua. Kemudian kita lakukan yang sama ke klien 1. Dan kembali ke klien 1, kita refresh. Ini ada email baru, tes dari klien 2 untuk klien 1. Ini from-nya klien 2, to-nya klien 1. View full header juga sama untuk ininya. Ini dari langkah-langkahnya ini sudah selesai semua. Untuk demo kali ini untuk pengiriman email untuk tiap-tiap klien ataupun dari klien ke klien dan juga dari server ke masing-masing klien telah berhasil. Dari sini cukup mudah untuk dimengerti, namun perlu ketelitian untuk pengkonfigurasiannya, terutama di sisi postfix dan juga dari sisi postfix dan juga si square mail ataupun si dovecodenya itu ketika package untuk mail servernya itu. Mungkin dari sini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM 06941. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal praktikum modul ke-8, yaitu tentang proxy server. Nah, di sini proxy server ini terlebih mengacu ke Squid. Jadi soal praktikum ini ada 3.
Yang pertama adalah install aplikasi proxy minimal 3, lalu yang kedua adalah konfigurasikan agar klien sendiri bisa mengakses segala media sosial melalui Chrome pada pukul 8 pagi sampai 17 sore. Buktikan hasilnya. Yang ketiga, konfigurasikan agar klien 2 tidak bisa melakukan download file apapun berekstensi .3gb, .mp4, .mkv pada pukul 5 sore sampai 07.59 pagi, dan buktikan hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke server, kita akses ke terminal, kita login sebagai root. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah menginstal terlebih dahulu. Soal yang pertama adalah install aplikasi proxy minimal 3. Oke. Yang pertama saya pastinya akan menginstal Squid 3. Oke, sudah, karena konfigurasi yang di soal-soal selanjutnya sudah saya aplikasikan, jadi Squid ini sudah terinstall. Clear. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk menginstal Privoxy. Privoxy ini juga semacam proxy server yang berbasis open source untuk di develop atau untuk diaplikasikan di Linux atau di server. Nah, oke, tidak ada error. Sekarang saya coba install lagi yang namanya TinyProxy. TinyProxy juga semacam dengan Privoxy, namun fungsionalitasnya lebih ke Privoxy ataupun Squid. Jadi TinyProxy ini sebatas untuk web caching atau HTTP caching. Nah, setelah selesai, kita yang pertama kita langsung saja konfigurasikan dua soal ini dalam satu langkah. Yang pertama kita masuk ke di sini kita masuk ke direktori etc Squid. Lalu misal nih, karena ada sosmednya, berarti kita harus bikin list sosmed, apa saja sosmed yang tidak bisa diakses pada jam tersebut gitu. Nah, di sini saya sudah menggunakan namanya blogweb.acl. Oke. Nah, di sini isinya yahoo.com, instagram.com, .facebook.com, .twitter.com, .youtube.com gitu. Nah, ini kita save, lalu kita bikin lagi untuk yang file blogging. Jadi kita bikin file.acl. Nah, isinya gini. Nah, kenapa saya isi seperti ini? Ini mungkin dihapus. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Oke, tinggal 3 gini. Oke. Kenapa seperti ini? Karena tiap website memiliki karakteristik URL yang berbeda. Jadi untuk mencegah URL tersebut agar terdeteksi oleh atau tertangkap atau tercache oleh proxy, kurang lebih seperti itu. Makanya saya tulis dalam beberapa format. Kita save, lalu kita edit untuk Squidnya, konfigurasi Squidnya. Di sini saya langsung masuk ke klien saya aja langsung. Pertama-tama, ini saya nonaktifkan dulu. Karena touchpad saya mental, saya nonaktifkan dulu. Oke, kita masuk ke klien 1. Namanya apa ya? Oh, ini. Oke. Nah, yang di sini bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Kita maximize dulu. Nah, di sini ada beberapa ACL yang sudah saya buat. Jadi ACL ini singkatan dari access list. Di sini kita bisa breakdown seperti ini untuk gampangnya. Nah, gini. Yang pertama, ini saya jelaskan ACL client source, ada networknya. Dan di sini kita mendefinisikan network mana saja yang akan tercache oleh proxy atau terkonfigurasi oleh proxy.
Ya di sini karena ada dua klien, saya jadi memasukkan source dari dua klien tersebut, yaitu segmen 1.0 dan 2.0 dengan nama ACL klien dan klien 2. Lalu selanjutnya saya membuat access list untuk blok domain. Dari sini namanya ACL-nya site block dengan perintah destination domain dari file yang sudah kita buat dari list. Yang kedua itu adalah extension block, yaitu file extension download. Jadi extension block ini menggunakan perintah URL path _regex -i dengan file @squid_blockfile.acl. Nah, setelah itu karena ada karakteristik dia di bloknya itu pada jam tertentu, maka kita buat karakteristik untuk atau access list untuk waktunya. Nah, di sini saya bikin ACL sosmed dan download 1, download 2. Nah, padahal di sini kita bisa lihat hanya ada dua karakteristik time, 1, 2. Tapi kenapa di situ ada 3? Nah, di sini bisa saya jelaskan. Yang pertama, sosmed ini tidak ada masalah. Jadi ACL sosmed, nama ACL-nya sosmed, nama perintahnya sintaknya time, mtwhf ini adalah Monday to Friday. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Nah, jam kayak gini tidak ada masalah. Namun ketika ada jam seperti ini di Squid tidak boleh. Jadi kita harus meng-split. Kenapa tidak bolehnya? Yang di Squid itu harus, yang di sini harus lebih kecil daripada yang ada di sini, gitu. Jadi mau tidak mau kita akan meng-split dari dari ini, lalu kita split menjadi 2. Setelah itu kita gunakan, saya namakan yang namanya download 1, time-nya 17.01 sampai 23.59, dan yang selanjutnya karena kita split jadi 2 waktu dan periode waktu, yang selanjutnya adalah ACL name-nya download 2 dengan waktu jam 12 malam sampai jam 7.59 pagi, gitu. Jadi tidak bisa kalau langsung 17.01 sampai 7.59, bakal error ketika di sessionnya di restart atau di start, gitu. Oke, selanjutnya adalah HTTP access. HTTP access ini adalah memberikan akses HTTP ke kliennya. Jadi di sini pembacaannya adalah memberikan HTTP akses dengan akses deny. Jadi tidak diperbolehkan untuk klien. Jadi untuk klien ini untuk 1.0 dengan apa yang di-deny dari HTTP akses dari klien ini, yaitu site block. Site block adalah domain yang sudah kita list tadi di jam sosmed, gitu. Bacanya seperti itu. Jadi di sini juga kita baca lagi pemberian akses HTTP dengan mode deny untuk klien 2 terhadap access list extension block pada waktu download 1 dan juga download 2. Nah, gitu. Nah, terus kenapa ada 2 di sini lagi? Atau ada allow lagi? Apa nggak ketimpa? Oh, tidak. Jadi yang terakhir ini itu berfungsi untuk memberikan HTTP akses, tetap memberikan koneksi internet untuk klien dan klien 2 selain yang kita deny di sini, yang kita limit di sini. Jadi dia masih buka Google atau masih bisa buka detik.com dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita save, kita restart service-nya. Oke, bisa. Sekarang kita coba yang jam. Oke, sekarang karena masih jam normal, jadi kita buka yang ini dulu. Kita buktikan bahwa di klien satu tidak bisa mengakses media sosial dengan browser Chrome. Oke.
Oh iya, di sini yang perlu kita setup pertama kali sebelum mengakses ke internet, kita masuk ke sistem setting, kita inputkan proxy, alamat proxinya terlebih dahulu. Jadi di sini network proxy, kita pilih manual. Nah, HTTPS proxy-nya kita isi IP servernya tadi dengan portnya, yaitu port 3128. 3128 ini adalah port default dari switchnya. Kita apply to white. Oke, berhasil. Sekarang kita coba akses ke Google Chrome, karena perintahnya tadi Google Chrome. Kita coba buka google.com. Apakah masih bisa? Oke, bisa. Detik.com. Oke, masih bisa. Kaskus. Oke, masih bisa juga. Tidak ada error. Oke, sekarang kita coba close, lalu kita buka misal twitter.com. Sorry. Kita coba Instagram. Oke, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa juga. Oke, tidak bisa juga. Nah, jadi pada jam ini tidak bisa, rules yang kita buat tadi sudah berhasil pada pukul 08 sampai 17.00. Jadi sekarang masih 14.30 dan kalian satu pada browser Chrome tidak bisa mengakses sosial media. Lalu sekarang kita coba buktikan klien 2 tidak bisa melakukan download file apapun berekstensi .jp, mp4 maupun mkv. Nah, di sini kita coba ganti dulu. Kita ke server dulu. Lalu kita ganti jamnya. Kita ganti ke Chicago. Oke, jam 2 kan? Sip. Kita close. Lalu kita pindah ke klien 2. Klien 2. Oke. Kita login. Kita rubah jamnya. Ke Chicago juga. Oke, sudah. Sekarang kita akses. Oke, sebelum itu jangan lupa kita setting dulu proxy-nya. Di sini proxy-nya saya sesuaikan dengan IP servernya itu 2.1 dengan port default dari switch-nya 3128. Kita apply. Oke. Kita close lagi, kita buka lagi. Dan di sini juga kita bisa, kalau di Firefox kita bisa mengeceknya juga di preferences. Lalu kita ketik network. Nah, di sini sudah masuk configuration untuk proxy-nya. Oke, sekarang kita coba ke google.com. Bisa. Dan sekarang kita coba download sampel mkv. Kita download di sini. Nah, di sini ada beberapa file mkv yang sudah ready to download. Kita coba. Oke, tidak bisa. Di sini kita lihat access control configuration prevent your request being allowed at this time .mkv. Sekarang kita coba lagi download sampel mp4. Oke, kita coba.
biasa kita klik send mp4 video file. Oke, error juga tuh small.mp4. Lalu yang terakhir adalah 3GP. Nah, di sini juga tersedia. Kita klik coba. Oke, ya berhasil. Access denied. Prevent your request from being allowed at this time. Oke, .3GP juga terblok. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia. Jika ada yang kurang jelas, bisa chat personal ke saya maupun bisa diulang lagi videonya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum modul 8. Soal yang pertama adalah install aplikasi proxy minimal 3 aplikasi proxy. Aplikasi proxy ini ada macam-macam. Nah, ini langsung saja kita ke server. Oke, pertama kita akan install Squid, lalu Prevoxy, dan terakhir adalah Tiny Proxy. Ini adalah beberapa contoh dari proxy yang ada di Linux. Nah, yang pertama kita login sebagai root. Oke, lalu install dengan menggunakan apt get install Squid. Nah, Squid ini karena saya sudah mengkonfigurasi untuk soal yang di kuisnya, jadi saya sudah install. Lalu selanjutnya adalah kita nginstal lagi yang Prevoxy. Oke. Oh iya, sebelumnya pada masing-masing VM kita tambahkan satu adapter lagi untuk konfigurasi netnya. Jadi netnya nanti saya gunakan adapter lagi di sini untuk masing-masing klien. Nah, jadi tidak menggunakan IP table, tapi menggunakan adapter net untuk koneksi internetnya. Oke, sekarang kita install lagi Tiny Proxy-nya. Oke, size-nya juga lumayan kecil, baik dari Switch sampai ke Tiny Proxy. Oke, tidak ada error, maka nomor 1 sudah selesai. Nah, nomor 2, konfigurasikan agar klien 1 tidak bisa mengakses segala media sosial melalui browser Chrome pada pukul 8.00 sampai 17.00. Buktikan hasilnya. Karena sudah menginstal Squid, jadi yang pertama kita siapkan adalah kita harus buat dulu untuk list sosmednya. Kita buat misal namanya sosmed.acl. Oke, nah di sini kita tinggal isikan gini dengan .facebook.com, .twitter.com, .instagram.com, dan .youtube.com. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita langsung lanjut ke yang nomor 3 juga sekalian, karena settingnya juga di satu file yang sama. Konfigurasikan agar klien tidak bisa melakukan apapun mvv.mkv pada pukul 17.01 sampai 17.59.
Nah, langsung kita buat juga di sini namanya download.acl. Nah, ini kita inputkan seperti ini. Kenapa ada bermacam-macam format ekstensi yang saya inputkan? Karena tidak semua browser atau website itu URL path-nya itu seperti ini. Jadi saya gunakan untuk jaga-jaga saja ketika misalnya kita nanti coba download, jadi ada ketika format seperti ini tidak bisa, jadi format seperti ini yang work, atau sebaliknya. Oke, kita save. Setelah kita save, kita masuk ke squid.squid.com.conf. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke ACL yang sudah saya buat di sini. Saya besarkan dulu. Oke. Nah, di sini itu ada yang namanya ACL, CL1, CL2. Nah, di sini yang pertama kita coba split dulu seperti ini. Nah, yang pertama, blok yang pertama ini itu digunakan untuk mendefinisikan network mana yang akan kita config atau yang akan kita batasi untuk kita terapkan proxy-nya. Jadi ketika kita ada beberapa IP dan beda segmen tertentunya, maka perlu disendirikan terlebih dahulu source-nya. Jadi agar tidak konflik antar rules-nya. Nah, di sini saya membedakan ACL name dari ACL1 dan CL2. Network set-nya itu 70.2, CL2 itu network segmennya 80.0. Nah, selanjutnya di sini itu ada access list untuk DST domain untuk memblok sosmed, list sosmed yang sudah kita itu tadi di sosmed.acl. Nama ACL-nya sosmed, perintahnya DST domain. Lalu di sini adalah list domainnya. Yang kedua ini adalah access list untuk restriction downloadnya. ACL-nya download. Nah, di sini kita menggunakan URL red_region. Nah, di sini tuh yang membedakan beberapa web URL web. Jadi kita menggunakan URL path _regex min e agar semua regex yang dirancang oleh proxy bisa terbaca dan bisa diterapkan pada ekstensi yang sudah ditulis di download.acl. Oke, nah selain kita memblok atau melimit akses untuk sosmed dan download file yang sudah diekstensi tadi, semua ini akan tereksekusi sesuai jam-jam tertentu. Nah, di sini saya juga sudah membuat jam tertentu untuk aksesnya. Akses yang pertama yaitu testnet. Di sini adalah perintahnya diisi dari DST domain, dan di sini menggunakan type mt wss. Ini adalah Monday sampai Friday. Perlu diperhatikan lagi ketika seperti ini, jika soalnya seperti ini 17.01 sampai 17.59, artinya tidak boleh menginputkan seperti ini. Karena apa? Format yang pertama ini harus lebih kecil daripada format yang kedua. Nah, di sini sudah saya tulis. Jadi yang sosmed tidak ada masalah seharusnya. Tapi yang download itu harus kita sendirikan. Jadi ada dua segmen time. Yang pertama time download 1 yaitu 17 sampai 2359. Ingat, yang sini harus lebih kecil daripada yang sini. Lalu yang kedua adalah 00 sampai 1759. 759. Nah, ini adalah pemberian HTTP akses untuk pemberian ke masing-masing source client atau source hub atau source address. Nah, di sini saya kasih deny HTTP aksesnya ke ACL1 untuk sosmed pada tab sosmed. Yang kedua, HTTP akses kita deny untuk CL2. Apa yang di-deny dari CL2 yaitu download, akses download pada type download 1 dan type download 2. Nah, yang
terakhir adalah kita mengizinkan CL1 dan CL2 untuk akses HTTP selain di sini. Jadi cuman yang itu saja yang di limit, selain dari itu kita allow. Oke, dikembalikan lagi, di save, lalu kita test service squid reload. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ke ini, mumpung waktunya 11, jadi kita ke server, kita coba ganti dulu waktunya. Oke, sudah. Lalu yang ini kita coba untuk akses yang sosmednya. Jadi yang pertama kita harus menginputkan settingnya ke masing-masing klien. Nah, di sini kita coba dari sistem setting, lalu network dan network proxy. Nah, di sini kita pilih network yang manual, kita inputkan IP dari servernya. Ini di sini servernya adalah 70.1 dan 80.1. Oke, kita inputkan di sini. Lalu untuk poinnya tetap sama aja. Lalu setelah itu di close, di apply dulu, masukin password, terus setelah itu di close, kita masuk lagi ke Chrome, lalu kita coba akses dulu ke google.com. Oke, bisa. Lalu kita coba ke detik.com, berarti tidak ada masalah dalam praktikannya, namun kita akan coba untuk mengakses sosmed. Kita coba di refresh dulu. Kenapa seperti ini? Karena HTTP dan HTTPS sudah saya blok, jadi tidak bisa lolos, jadi tidak bisa masuk atau tidak bisa digunakan. Lalu kita coba twitter.com, sama aja. YouTube juga sama, Instagram juga. Oke, sama. Berarti untuk soal yang nomor 2 itu sudah clear. Sekarang kita coba lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu akses download. Kita rubah dulu lagi settingnya karena kita sesuaikan di sini belum jam segini, jadi kita sesuaikan dulu. Kita coba ke coba di klien. Oke, sudah selesai. Kita coba ke satunya. Nah, sama langkahnya, kita input dulu di sistem setting untuk proxy settingnya, lalu network proxy. Nah, di sini saya maximize dulu 80.1. Lalu portnya normal 3128. Oke, kita apply. Selesai di apply, terus di close, masuk ke Mozilla. Soalnya di sini tidak ada keterangan Mozilla atau Chrome, jadi saya akses dari Mozilla. Yang pertama kita pastikan dulu tidak masalah untuk internet biasanya. Lalu kita coba download untuk filenya. Di sini saya menggunakan, misal saya download sampel MKV. Oke, kita coba. Nah, error.
terblok, jadi tidak bisa. Sekarang kita coba lagi download sampel MP4. Karena di sini soalnya MKV, MP4 dan 3GP, jadi kita coba semuanya dulu. MP4 oke, sama terblok juga. Lalu yang terakhir adalah 3GP. Oke, terblok juga. Jadi di sini .3GP terblok. Oke, maka modul 8 selesai. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas bisa diputar lagi videonya atau yang lain. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemokan langkah-langkah dari soal praktikum modul 8 pada pertemuan keempat. Berikut adalah soalnya. Yang pertama ialah install aplikasi proxy minimal 3, kemudian yang kedua konfigurasikan agar kalian satu dapat mengakses segala media sosial. Kemudian yang ketiga ialah konfigurasikan agar klien 2 tidak bisa melakukan download file proteksi 3GP, MP4, MKV. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Pertama kita ke bagian sisi server, kita install untuk aplikasi proxy-nya. Kita masuk ke terminal, kita masuk ke root. Kemudian kita install untuk aplikasi proxy-nya dengan perintah apt install. Aplikasinya di sini saya pakai zproxy, polypo, dan yang terakhir ialah squid. Setelah seperti ini kita enter ini. Karena sebelumnya saya sudah install untuk ini ketiga aplikasinya, kita cukup mengkonfigurasikannya. Di sini yang saya pakai untuk proxy-nya ialah squid. Jadi untuk konfigurasi squid-nya langsung saja ke bagian squid, kita ke directory squid seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak file, namun defaultnya ialah ini error page.css dan squid.conf. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk konfigurasi dari soal yang kedua, yaitu konfigurasi agar klien 1 tidak bisa mengakses segala media sosial. Di sini kita konfigurasi dengan seperti ini nano, kemudian filenya, nama filenya ialah file sosmed seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama-nama dari sosial media yang akan kita blok atau tidak kita beri akses atau kita batasi aksesnya. Tinggal diberi seperti ini dengan awalan dot, kemudian nama domainnya. Kemudian kita lakukan konfigurasi juga yang pada soal yang kedua, yaitu agar klien 2 tidak bisa mendownload file apapun berekstensi 3GP, MP4 dan MKV. Caranya hampir sama dengan yang soal yang kedua, yaitu dengan kita buat file baru dengan nama seperti ini, file. Nah, di sini kita masukkan untuk ekstensinya. Di sini untuk format ininya beda dengan yang domain tadi. Kalau domain kita tinggal masukkan untuk nama domain dengan awalan dot, namun di sini kita perlu membuat sebuah konfigurasi seperti ini. Jadi untuk ini ada MP4, biasanya ada MP4 dengan huruf besar,
dan ada juga huruf kecil opening cafe ataupun tricky juga. Jadi itu konfigurasinya. Kemudian setelah untuk blok sosmed dan blok download filenya sudah selesai, konfigurasinya kita konfigurasi ke bagian Segwit atau di sini Segwit config-nya. Kita konfigurasikan agar masing-masing klien dapat sesuai dengan hak aksesnya atau yang dapat diakses apa saja. Kita ke sini, kita buka file scriptnya seperti ini. Kemudian kita cari paling bagian di bagian, nah ini di sini di bagian insert your own rule to allow access from your client. Nah di sini kita bisa setting untuk yang pertama kita setting untuk IP-nya terlebih dahulu, source-nya. Jadi untuk si networknya ini, sini saya pakai dua network, yaitu dengan routing. Kemudian setelah ini kita setting, kemudian kita setting juga kita arahkan file atau dilingkan, lebih tepatnya seperti itu. Kita load filenya di sini dengan ini ACL, kemudian nama ininya, kemudian ini di DST ini domain, ini diarahkan ke filenya. Kemudian untuk file ini juga sama, sini pakai URL path, diarahkan ke download file Segwit ini ACL. Kemudian yang kedua kita beri timer atau waktu batasannya, yang bisa diakses dan tidak bisa diakses. Untuk sosmed ini kita beri waktu yang tidak bisa diakses atau kita blok dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian yang file download ini dari jam 5 sore sampai formatnya di sini 12 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 12, kemudian dilanjut yang kedua yaitu jam 1 sampai jam 12 sampai jam 8 pagi. Kemudian kita baru kita konfigurasi untuk HTTP aksesnya dari user yang pertama atau root yang pertama ini dengan sosmed blognya ini. Kemudian untuk time-nya ini kita panggil aliasnya ini sosmed blog di atas, kemudian juga ini sosmed blog time-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita lakukan hal yang sama dari untuk file download seperti ini. Kemudian kita kasih allow access ketika ini sudah tidak dipakai, maka dia bisa mengaksesnya dari batas waktu yang ditentukan. Langsung saja kita ke bagian sisi klien 1, di mana klien 1 ini tidak bisa mengakses sosmed, dari jam 8 sampai jam 5. Nah, pertama-tama yang perlu kita konfigurasi terlebih dahulu ialah setting untuk proxy-nya. Di sini kita pilih sistem setting, kemudian klik network, kemudian kita ke arah network proxy. Kalau dia masih kosong biasanya seperti ini non. Kemudian kita setting ke manual, kita tambahkan IP-nya, IP dari si kliennya. Di sini saya pakai 1.1, kemudian portnya ialah 3128, HTTPS proxy juga sama. Kemudian kita bisa play. Nah, kemudian kita coba tes untuk ini, apakah dia masih bisa berjalan. Di sini kita buka salah satu browser, contohnya ialah Dribble. Nah, di sini Dribble pada sisi sosmed blog tidak ada Dribble yang di blog atau domainnya. Di sini sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba untuk akses yang ada pada sosmed blog
ACL di sini pada bagian server. Kita coba paling gampang yaitu Twitter. Nah, di sini set can be reset karena di sini pukul jam 13 menunjukkan jam 3. Di sini jam 3 sore. Batasnya ialah jam 8 sampai jam 5. Dia tidak bisa akses. Nah, di sini sudah berhasil untuk pembatasan aksesnya dari waktu yang ditentukan untuk squidnya. Kemudian lagi kita bisa pakai facebook.com. Ini sudah semua. Kita coba YouTube juga. Nah, sudah diblok semua. Nah, untuk konfigurasi squid atau proxy pada soal yang nomor kedua ini sudah berhasil. Kita ke bagian sisi klien yang kedua, yaitu dengan konfigurasi agar klien tidak bisa mendownload file dengan ekstensi berikut 3GP, MP4 dan MKV. Nah, di sini pada bagian server hampir sama, kita lakukan konfigurasi juga ini yang tadi itu seperti ini. Namun sebelumnya di bagian sisi klien 2 juga sama, kita perlu konfigurasi untuk ini proxy-nya di sini. Nah, ini kita pakai routing yang kedua. Ini pakai IP ini. HTTP portnya juga sama dengan yang klien 1. Kemudian kita coba buka salah satu browser untuk membuktikan bahwa si bagian blok filenya berhasil. Pakai text slide biasanya di sini. Kita coba di sini sampel ini. Nah, di sini kita bisa mengakses mesekalipun di sini jam 1, karena di sini squidnya atau konfigurasi proxy-nya itu mengacu pada sisi servernya. Jadi yang perlu kita setting untuk time-nya itu di bagian server juga. Nah, di sini kita setting untuk time-nya. Kita arahkan ke bagian ini luar saja, ke di sini. Kemudian kita close. Kita kembali ke bagian atau sisi klien 2. Nah, kita coba kembali di sini dan kita buka lagi. Nah, di sini setelah kita reload, dia akan terblok seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa proxy-nya sudah berjalan di bagian blok file MP4. Kemudian kita juga coba untuk yang 3GP juga sama, semuanya sudah bisa terblok dan menandakan semuanya kita ini konfigurasinya sudah berhasil. Nah, itu saja untuk ininya, konfigurasinya, demonya. Untuk pertama install proxy sudah berhasil. Kemudian juga konfigurasinya seperti ini, konfigurasi untuk ini bloknya, untuk blok file, blok download file. Kemudian ini untuk sosmednya, dan juga ini untuk konfigurasi software-nya atau proxy-nya. Ini kita beri akses seperti ini. Nah, dari klien 1 sudah berhasil. Nah, kita rubah yang tadi itu, kita coba. Nah, di sini bisa diakses karena dari sisi server kita rubah batasannya, waktunya. Ini bisa mengakses di atas jam 5 sore atau kurang dari jam 8 seperti ini.
kalau dirubah udah otomatis dia nggak bakalan bisa mengaksesnya. Nah, untuk konfigurasi masing-masing klien 1 dan klien 2 sudah berhasil, dan juga proses instalasinya sudah selesai, konfigurasi juga sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bisa bila banyak kekurangan di sini dalam penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.